Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfira Lauda Rahma, NIM C301200007. Di sini saya akan eh, menjelaskan tutorial mengenai pengujian data primer menggunakan aplikasi SPSS. Adapun tabulasi data yang tersedia, yaitu X1 sistem pengendalian internal, X2 akuntabilitas, dan Y pencegahan fraud. Baik, pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu mentransformasi data ordinal ke data interval. Caranya, klik Add In, lalu Analyze. Setelah itu, Success Interval. Lalu muncul tampilan seperti ini, yaitu Method of Success Interval. Klik Data Range, masukkan. Di sini kita masukkan data ordinal untuk sistem pengendalian internal. Setelah itu, klik Cell Output. Cell Output di sini dimaksudkan untuk eh, mengetahui di mana data interval akan diletakkan. Setelah itu, klik OK. Nah, di sini sudah ada data interval, tetapi belum ada jumlahnya. Jadi, kita jumlahkan terlebih dahulu. Masukkan kolom 1 hingga kolom 8, lalu kita klik ke bawah. Nah, di sini sudah ada jumlah dari data interval untuk X1. Lalu selanjutnya kita ke X2. X2 sendiri sama caranya seperti X1, yaitu add in, lalu analyze, success interval. Muncul tampilan seperti ini, lalu data range, masukkan data ordinal akuntabilitas. Setelah itu, klik cell output, pilih tempat yang ingin diletakkan data interval. Setelah itu, oke. Selanjutnya kita jumlahkan seperti X1 tadi. Masukkan dari kolom 1 hingga kolom 8, lalu kita klik ke bawah. Nah, di sini jumlahnya juga telah ada. Kita lanjut ke Y. Y ini sama dengan X1 dan X2 tadi. Caranya add in, lalu analyze, setelah itu success interval, data range, masukkan data ordinal Y, klik cell output, lalu oke. Nah, di sini sudah ada tampilan dari data interval. Sisa kita jumlah kolom 1 hingga kolom 9. Nah, seperti ini tampilan transformasi data dari data ordinal ke data interval. Jadi, selanjutnya setelah eh, mentransformasi data ordinal seluruhnya ke data interval, kita akan melakukan pengujian. Di mana pengujian yang pertama yaitu pengujian reliabilitas. Yang pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu mengcopy data ordinal untuk X1. Lalu kita pindahkan ke data SPSS, ke data view. Setelah itu kita paste. Nah, ini tampilan data Excel yang telah kita pindahkan ke data SPSS. Setelah itu untuk
kita klik variable view. Di variable view, begini tampilan untuk variable view. Kita ubah bagian name, di mana name di sini eh, X1, Y1, X1, Q2, begitu seterusnya hingga Q8. Baik, setelah name-nya telah diganti semua, lalu kita ke measure. Measure ini kita ganti ke scale. Setelah itu, untuk melakukan pengujian reliabilitas, caranya itu kita klik Analyze, lalu Scale, setelah itu Reliability Analysis, lalu pindahkan semua item pernyataan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Lalu klik statistik, setelah itu klik di descriptive for itu item, scale, scale if item delete, dan untuk inter item itu klik correlation, lalu continue. Setelah itu kita oke. Nah, di sini telah ada eh, tampilan dari hasil pengujian reliability yang telah dilakukan tadi. Untuk pengujian reliability sendiri, kita melihat dari tabel reliability statistik, di mana untuk tampilan output SPSS, nilai corn batch alpha-nya harus di atas 0,60 untuk dikatakan reliable. Untuk X1 sendiri, bisa kita lihat di sini corn batch alpha-nya itu di atas 0,60 atau 0,893, sehingga untuk X1 dikatakan reliable. Lalu untuk selanjutnya kita ke eh, data Excel. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengujian pada X1, yaitu uji validitas. Caranya, eh, untuk data ordinal ini, kita ambil total. Kita masukkan totalnya. Lalu, kita masukkan ke data SPSS tadi, data view, lalu masukkan totalnya ke sebelah X1 Q8. Setelah itu kita klik variable view, lalu kita ganti namanya TX1. Untuk measure-nya, jangan lupa diganti scale. Setelah itu, untuk melakukan uji validitas, kita analyze, lalu klik correlate, klik bifurcate, lalu pindahkan semua item pernyataan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Lalu, oke. Nah, bisa kita lihat di sini ada tampilan dari uji validitas yang telah kita lakukan tadi, di mana ada tabel correlation. Untuk mengetahui bahwa data ini valid, kita harus melihat eh, signifikan. Signifikannya ini harus di bawah 0,05. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa X1 dari hasil pengujian uji validitas itu semuanya di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 di sini valid.
Selanjutnya, kita melakukan uji reliabilitas untuk X2. Seperti X1 tadi, kita kembali ke data Excel. Setelah itu, kita buka X2. Untuk uji reliabilitas, kita copy data ordinal untuk akuntabilitas kecuali totalnya. Setelah itu, kita buka data SPSS. Kita paste. Nah, ini dia tampilan data ordinal dari Excel ke SPSS. Lalu kita klik variable view, name-nya kita ganti X1, X2, key 1. Begitu seterusnya hingga key 8. X2, key 5. Lalu untuk measure-nya kita ganti ke scale. Setelah itu, untuk pengujian reliabilitas variabel X2, caranya klik Analyze, lalu Scale, lalu Reliability Analysis. Setelah itu, pindahkan item pernyataan dari kiri ke sebelah kanan. Jangan lupa klik Statistik. Setelah itu, sama seperti X1 tadi, klik Item, Scale, Scale if item delete, dan Correlation, lalu Continue. Lalu klik OK. Nah, di sini telah telah ada hasil pengujian reliability untuk X2, di mana count batch alpanya di atas 0,60, sehingga data untuk X2 dinyatakan reliable. Selanjutnya, kita akan melakukan uji validitas untuk X2. Kita kembali ke data Excel. Untuk uji validitas, di mana total dimasukkan ke data SPSS. Kita buka data SPSS. Setelah itu data view, kita masukkan di sebelah X2 key 8. Nah, untuk variabel view, ini kita ganti namanya menjadi TX2. Lalu untuk measure-nya kita ganti scale. Setelah itu, untuk uji validitas, kita klik Analyze, lalu Correlate, Bivariate. Setelah itu, pindahkan semua item pernyataan ke sebelah kanan. Setelah itu kita oke. Nah, di sini sudah ada tampilan dari hasil uji validitas untuk X2, di mana signifikan di bawah 0,05, sehingga untuk X2 dinyatakan valid. Setelah itu kita melakukan pengujian untuk
Y. Kita masuk di Y untuk melakukan uji reliabilitas. Sama seperti X1 dan X2, data ordinal dari Y dimasukkan ke data SPSS kecuali totalnya. Ctrl C. Ctrl C. Lalu kita buka data SPSS, data view. Ini kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita buka variable view seperti X1 dan X2 itu kita ganti nilainya. Kita ganti namanya. Sini Y1 Q1. Seterusnya hingga selesai. Y1 Q2. Y1 Q3. Y1 Q4. Setelah mengubah semua name, kita measure-nya kita ubah ke scale. Setelah itu, kita melakukan uji reliabilitas, klik analyze, lalu scale, reliability analysis, pindahkan semua item pernyataan dari kiri ke kanan. Statistik. Baik, ini sudah tercentang semua. Lalu kita klik continue, lalu oke. Nah, di sini sudah ada hasil pengujian reliabilitas untuk Y, di mana corn batch alpanya lebih dari 0,60, 0,933, sehingga untuk Y sendiri dikatakan reliable. Selanjutnya, kita kembali ke data Excel untuk melakukan uji validitas kepada Y, di mana total dari Y kita copy, lalu kita pindahkan ke data SPSS, ke data view, kita letakkan di sebelah Y1 Q9. Nah, variabel view-nya jangan lupa namanya kita ganti TX3. Measure-nya kita ganti jadi scale. Setelah itu, kita klik analyze untuk uji validitas. Analyze, lalu correlate, bifurcat, Ctrl A, pindahkan semuanya ke kanan, lalu oke. Di sini kita bisa lihat hasil pengujian validitas untuk Y, di mana signifikannya di bawah 0,05. Sehingga bisa dikatakan bahwa Y ini valid. Baik, setelah kita melakukan uji reliabilitas dan validitas pada X1, X2, dan Y, kita akan melakukan uji asumsi klasik.
di mana uji asumsi klasik ini terdiri dari normalitas, multikolinialitas, dan heterokedastisitas. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu melakukan pengujian normalitas. Untuk melakukan uji normalitas sendiri, kita eh, masukkan data interval untuk X1, tetapi hanya jumlahnya saja, itu kita pindahkan ke data SPSS. Lalu kita kembali ke data Excel, kita ambil jumlah dari data interval untuk X2. Kita masukkan ke data SPSS, lalu kita kembali ke data Excel untuk memasukkan jumlah data interval untuk Y. Data interval untuk Y ini kita pindahkan ke data SPSS. Sama seperti untuk X1 dan X2. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita ke variable view, di mana name-nya kita ubah sesuai dengan X1, X2, Y. Untuk label kita isi sesuai dengan nama dari X1 hingga Y. Kendalian internal. Dan X2 itu akuntabilitas. Untuk Y sendiri yaitu pencegahan kecurangan fraud dalam pengelolaan keuangan biasa. Setelah itu, measure-nya kita ganti dengan scale. Lalu kita lakukan analyze, regression, klik linear. Untuk dependent kita masukkan Y-nya. Lalu untuk independen kita masukkan X1 dan X2. Lalu ke statistik, centang estimation, coverage matrix, model fit, R-squared chain, dan deskriptif. Lalu untuk bagian residual itu kita klik Durbin-Watson. Lalu continue. Setelah itu kita klik plots. Untuk plot spread kita masukkan di X dan spreadsheet kita masukkan di Y. Lalu checklist histogram dan normal probability plot. Setelah itu continue, lalu save. Bagian residual itu kita centang unstandardized. Setelah itu continue, lalu oke.
Baik, di sini sudah ada hasil pengujian asumsi klasik di mana untuk uji normalitas sendiri itu bisa kita lihat dari histogramnya. Nah, ini dikatakan histogram, di mana untuk histogramnya dapat kita simpulkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal karena kurva histogram ini berbentuk parabola bukan garis linear. Lalu untuk melihat yang kedua itu bisa dari probability plot. Ini dikatakan probability plot di mana eh, titik-titik ini tidak tidak menyebar atau dia mengikuti garis diagonal sehingga data penelitian telah terdistribusi normal dan juga telah memenuhi model regresi yang baik. Lalu untuk melihat uji normalitas selanjutnya itu kita bisa menggunakan eh, Kolmogorov. Di mana Kolmogorov sendiri caranya yaitu mengklik analyze, lalu non-parametric test, setelah itu legality dialog, lalu sampel KS, under standardized dipindahkan ke sebelah kanan, lalu di OK. Nah, ini adalah hasil dari Kolmogorov di mana signifikannya di atas 0,05, sehingga data tersebut dikatakan normal. Baik, yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas sendiri, kita bisa melihat di tabel koefisien bagian tolerans dan VIF, di mana tolerans harus lebih besar dari 0,10 dan VIF-nya di bawah 10. Di mana di sini untuk sistem pengendalian internal dan akuntabilitas sudah sesuai, yaitu toleransinya di atas 0,10 dan VIF-nya di bawah 10. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dan akuntabilitas itu tidak terjadi gejala multikolinearitas. Lalu untuk yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas. Untuk uji heterokedastisitas sendiri kita bisa melihat di eh, scatter plot. Berdasarkan gambar scatter plot di atas, disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas karena tidak ada pola yang jelas pada gambar sini. Serta titik-titiknya menyebar dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Untuk uji hipotesis, yang pertama itu uji T. Uji T dapat kita lihat di koefisien di mana signifikannya harus di bawah 0,05. Untuk sistem pengendalian internal, secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan nilai signifikan. Ini berdasarkan nilai signifikan, sistem pengendalian internal pada tabel koefisien itu lebih kecil dari 0,05. Dan untuk akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini disimpulkan berdasarkan nilai signifikan akuntabilitas pada tabel koefisien di bawah 0,05. Selain dari melihat dari signifikan, untuk uji T sendiri bisa dilihat dari T hitung. T hitung dan T tabel. Untuk T tabel, rumus mencari T tabel itu sama dengan A bagi 2 titik koma N kurang K kurang 1. Di mana A di sini adalah 0,05 dibagi 2, N adalah 60, dikurang K adalah 2, dikurang 1. Sehingga mendapatkan hasil 0,025 titik koma 57. Baik, untuk memperjelas, kita buka T-tabel.
Nah, kita tadi mendapatkan hasil 0,025 titik koma 57. Artinya kita lihat pada kolom 0,025 baris 57. Nah, baris 57 itu ada 2002. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Nah, ini untuk hasil dari T-tabel itu sendiri. Jadi, jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem pengendalian internal yaitu 9,644, maka T hitung dengan nilai 9,644 lebih besar dari T-tabel. Yang mana nilai T-tabel 2,002. Secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Lalu untuk akuntabilitas sendiri, di sini nilainya adalah 3,532, yang mana menunjukkan bahwa akuntabilitas lebih besar nilainya dari T-tabel, di mana nilai T-tabel sendiri adalah 2,002. Sehingga X2 berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Lalu kita ke uji F. Untuk uji F sendiri, kita melihat ANOVA. Kita melihat tabel ANOVA di mana signifikannya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini. Maka artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan pernyataan ini, disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan nilai signifikan pada tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Lalu, selain melihat dari signifikan, kita bisa melihat dari F-tabel. Untuk F-tabel sendiri, itu rumusnya K titik koma N kurang K, di mana K adalah 2, N adalah 60. Jadi, K titik koma 60 dikurang 2. Dengan hasil yaitu 2,8. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat untuk lebih jelasnya kita bisa melihat F-tabel, di mana hasil yang kita dapat tadi yaitu 2,8. Kita lihat kolom 2 dan baris 58. Nah, kita dapat hasilnya 3,156. 3,156. 3,156. 3,156. Sedangkan untuk di tabel ANOVA, F hitungnya lebih besar dari F tabel, di mana F hitungnya 337,723 dan F hitungnya adalah 3,156. Sehingga disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Demikianlah tutorial pengujian data primer menggunakan aplikasi SPSS yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.